dan yang kelima penutup. Baik, intro dulu ya Bapak Ibu. Dikutip dari sebuah sumber, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada siswa akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensinya. Dalam kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka juga menggunakan basis proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, Bapak Ibu. Di antaranya adalah membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, dapat membentuk SDM yang berkualitas tentunya, unggul dan berdaya saing tinggi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global yang sekarang sudah menyerang kita, yaitu revolusi 4.0 atau bahkan revolusi 5.0. Kemudian menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menjadi kurikulum baru yang sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Dan yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Sebelum kita memulai, izinkan saya sedikit berpantun Bapak Ibu. Boleh nanti ditimpali dengan cakep atau ayu. Memandang bulan yang berbinar. Cakep. Sambil minum jus semangka. Cakep. Malam ini kita webinar untuk belajar kurikulum Merdeka. Wih, luar biasa. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja menuju agenda yang pertama, karena nanti ketika termin pertanyaan itu akan kita pending dulu sampai selesai pemateri memberikan materinya. Yang pertama, kita mulai dengan pembukaan. Marilah kita semua bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, agenda yang kedua, yakni pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama, Bapak Unang Hermawan SPD. Dipersilakan waktunya dan tempatnya. Mangga Pak Unang. Oke, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati seluruh anggota MGMP IPS Kabupaten Indramayu, para narasumber yang hebat, kemudian teman-teman kita juga yang mungkin bisa baru bergabung di MGMP IPS Kabupaten Indramayu. Selamat datang teman-teman semua yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan, berkat semuanya ya. Kemudian Bapak Ibu semua, sebelum saya memaparkan materi tentang modul ajar, ada baiknya mungkin sekilas selayang pandang tentang kurikulum 2013. Jadi kita bisa tahu belajar kurikulum Merdeka itu bisa dimulai dari mana Bapak Ibu semua. Nah, tentunya kita semua Bapak Ibu belajar kurikulum Merdeka itu tentunya mempelajari yang pertama kaitannya dengan pembelajaran garis besarnya, yang kedua adalah mempelajari tentang assessment, di mana pelajaran tentang pembelajaran ini dibagi menjadi tiga level, 3 tahap. Yang pertama pembelajaran intrakurikuler, yang kedua pembelajaran kokurikuler, dan yang ketiga adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, apa itu pembelajaran intrakurikuler? Merupakan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam hal ini untuk mencapai pembelajaran atau yang sering kita kenal sebagai CP di kurikulum Merdeka, dan kompetisi inti atau KI di kurikulum 2013. Yang sudah ditetapkan tentunya dan ditentukan oleh pemerintah pusat, yang kita kenal fase A, fase B, fase C, fase D, E, dan sebagainya. Kebetulan di tingkat SMP ini kita mencapai fase D gitu ya untuk CP-nya. Kemudian yang kedua itu proses pembelajaran kokurikuler.
Jadi proses pembelajaran kokurikuler itu adalah merupakan pembelajaran yang diupayakan oleh guru atau pihak sekolah untuk mencapai atau membentuk siswa atau peserta didik yang memiliki karakter yang berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada beberapa profil pelajar Pancasila, P5 nanti akan disampaikan oleh Pak Ditno. Dan yang ketiga itu adalah pembelajaran ekstrakurikuler Bapak Ibu semua. Bahwa pembelajaran ini memiliki tujuan untuk mengembangkan segala minat, potensi, bakat, dan kemampuan anak didik kita melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diterapkan atau yang ada di sekolah masing-masing. Ada PMR, ada Pramuka, ada Paskibra, OSIS, dan sebagainya. Nah, kemudian pembelajaran yang terkait tentang asesmen apa saja? Yaitu dibagi dua hal. Yang pertama, pembelajaran asesmen yang berbasis formatif, dan yang kedua berbasis sumatif. Kalau berbasis formatif itu diawali dari awal dan proses. Nah, biasanya pembelajaran formatif dari awal ini ranahnya itu adalah asesmen diagnostik. Ini penting banget Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena untuk mengetahui level capaian atau tahapan kemampuan peserta didik kita. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui strategi pembelajaran kita untuk anak didik kita. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka itu kita diberikan kebebasan, keleluasaan untuk menerapkan strategi pembelajaran di tiap-tiap kelas. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tiap kelas itu memiliki karakter masing-masing, ya, memiliki karakter masing-masing, dan itu berbeda satu sama lain. Idealnya ketika kita membuat modul ajar itu kita tentunya berbeda antara satu kelas ke kelas lain, gitu kan. Tapi biasanya kan kita kan nggak mau pusing ya membuat modul ajar diterapkan semuanya sama, semua strateginya seperti itu. Padahal itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak didik kita per kelompok ya, atau per kelas, seperti itu. Nah, kemudian untuk asesmen formatif berbasis proses seperti apa? Ya, ini berbasis refleksi dan umpan balik, seperti itu Bapak Ibu. Dan terakhir, asesmen yang berbasis ranah sumatif ini berbasis di akhir tujuan pembelajaran. Biasanya itu bisa dikatakan PTS kalau di kurikulum 2013, kalau di kurikulum Merdekanya itu adalah sumatif tes tengah semester, atau PAS ya. Kalau di kurikulum 2013 kan di kurikulum Merdekanya itu adalah sumatif akhir semester dan sebagainya. Begitu semua. Nah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu untuk modul ajar apa saja yang terkandung di dalamnya, mungkin saya akan mencoba share, tapi mungkin bentar. Now window dari Bapak Ibu semua. Kelihatan semuanya Bapak Ibu semua ya? Kelihatan Pak, masih file Pak. Masih file ya? Coba saya ulang lagi ya, bentar. Saya ulangi lagi nih. Share. Bentar. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Semua ini tentang modul ajar yang akan saya sampaikan. Modul ajar ini kalau boleh dikonotasikan ya, itu kalau di kurikulum 2013 itu adalah sama halnya dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal sebagai RPP ya. Cuman memang bedanya kalau modul ajar itu lebih komplit ya, lebih lengkap ya. Ada beberapa hal yang mungkin yang harus kita pahami.
Oke, di sini dikatakan apa itu modul ajar. Jadi konsep modul ajar itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, modul ajar itu merupakan sejumlah alat ya, atau sarana media, bisa juga dikatakan metode atau petunjuk serta pedoman yang dirancang secara sistematis ya dan menarik. Sistematis itu berarti berjenjang ya, jadi berurutan, dan tentunya tidak bosan dan tidak boring, jadi terlalu menarik gitu kan. Kemudian konsep modul ajar yang kedua itu adalah merupakan implementasi dari tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan diperkuat dengan adanya profil pelajar Pancasila sebagai sasaran-sasaran kita. Dan yang ketiga, konsep modul ajar itu merupakan disusun sesuai dengan fase ya. Fase atau tahap perkembangan anak. Ada fase A, fase B, fase C, fase D, E, dan sebagainya. Nah, untuk tingkat SMP kebetulan ada di titik atau fase D ya. Kemudian apa saja sih komponen-komponen modul ajar itu? Dibagi 3 komponen penting ya. Yang pertama ini ada informasi umum, yang kedua ada kompetensi inti, dan yang ketiga ada lampiran-lampiran. Informasi umum itu di dalamnya itu memuat identitas penulis modul, kemudian jenjang, asal sekolah, jumlah siswa, alokasi waktu, model pembelajaran, fasenya fase apa, dan sebagainya. Kemudian kompetensi inti di sini menerapkan kurikulum merdeka yang menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Satuan Pendidikan Menengah Pertama. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah lampiran-lampiran. Lampiran ini menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri sebagai perangkat ajar di Satuan Menengah Pertama. Nah, komponen-komponen modul ajar itu yang pertama tadi udah dipaparkan di sini lebih ringkasnya ya. Ada nama penyusun, institusi, SMP atau PDD SMP berapa gitu ya. Kemudian tahun disusun modul ajar itu tahun berapa, kemudian jenjangnya bisa PAUD, SD, SMP, dan SMA, kelas atau fase apa, dan alokasi waktu yang akan kita terapkan kepada siswa. Nah, ini alokasi waktu ini tentunya dilema ya Bapak Ibu semua ya. Kenapa dikatakan dilema? Karena di kurikulum 2013 khusus untuk IPS, sekali lagi penerapan kurikulum merdeka di kurikulum merdeka di di mata pelajaran IPS itu berkurang 1 jam Bapak Ibu semua. Jadi yang semula kita di K13 itu 4 jam ya, dalam 1 minggu kita hanya 3 jam diberi jatah. Sehingga yang terjadi mungkin bagi teman-teman yang sudah sertifikasi, ini menjadi sebuah kendala yang biasanya 8 kelas mengajar secara reguler itu ternyata kekurangan jam gitu ya, sehingga ngambil di kelas atau tingkat jenjang yang berikutnya seperti itu. Nah, ini juga menjadi pokok sangat-sangat krusial ya, apalagi kita dihadapkan oleh situasi penataan mudik yang memang harus akurat segala-galanya seperti itu. Kemudian berikutnya ada informasi umum, yang berikutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang tentunya saling berkaitan dan terintegrasi dalam kegiatan belajar, baik itu melalui materi atau isi pelajaran, pedagogiknya, dan atau kegiatan proyek-proyek serta asesmen. Nah, setiap modul itu memuat 1 atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Nah, kalau berbicara masalah profil pelajar Pancasila, ketika kita membuat modul ajar, itu disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan, seperti itu. Bisa saja misalkan materinya ini tentang ekonomi, berarti di sini ada kewirausahaan, profil pelajar Pancasila, atau dimensinya gotong royong seperti itu. Nah, itu bisa ya 1 atau 2 atau lebih bahkan. Kemudian yang ketiganya poin C itu peta konsep. Nah, biasanya peta konsep ini adalah merupakan pemetaan berbagai konsep atau materi ajar
yang dieksplorasi anak dalam kegiatan aktivitasnya dalam belajar ya. Peta konsep ini dapat menjadi acuan bagi guru sebagai pilihan untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan minat anak-anak yang beragam seperti itu, karena setiap anak itu berbeda. Jadi kita nggak bisa sekarang itu menyamakan semua anak harus sama seperti itu. Kemudian, nah ini adalah teknik, biasanya ini ada contoh teknik untuk membuat peta konsep, misalkan tentang monster polusi, ukurannya bagaimana gitu kan, posisinya seperti apa, timbul dari gejala alam apa gitu kan, kemudian apa ya, bagaimana sumbernya, kemudian apa solusinya dan apa akibatnya seperti itu. Nah ini salah satu contoh peta konsep yang dibuat oleh guru sebelum pembelajaran. Kemudian komponen yang ketiga itu tentang berikutnya adalah tentang sarana prasarana, masih umum. Nah, kalau berbicara masalah sarana prasarana ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang seluruh proses kegiatan pembelajaran. Ya, kalau sarana ini merujuk pada alat atau bahan yang digunakannya itu apa? Kalau prasarana ini termasuk materi dan sumber bahan ajar lain ya yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, misalkan internet dan sebagainya. Ya, sekarang internet itu menjadi komoditas utama bagi sekolah kita ya Bapak Ibu semua ya. Kalau bisa di sekolah itu jangan melarang anak itu menggunakan media handphone. Kendati pun memang ada pro dan kontra ya, bahwa anak-anak kita itu harus membawa handphone gitu ya. Ada yang setuju dan ada yang nggak setuju, ya wajar ya. Karena memang itu adalah hal yang harus kita selesaikan secara bersama dan kita pikirkan secara bersama ya, jadi bukan menguntungkan ke salah satu pihak seperti itu. Kemudian berikutnya ada poin yang kedua, komponen inti. Nah, di komponen inti ini ada tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ini bisa menentukan kegiatan belajar seperti apa, sumber daya yang digunakan itu apa, dan kesesuaian dengan keberagaman murid serta metode asesmen yang digunakan. Tadi apakah metode asesmen sumatif ya atau formatif seperti apa gitu ya, nanti metode asesmen yang digunakan. Kemudian tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, misalkan pengetahuan yang berupa fakta dan informasi serta juga prosedural, kemudian pemahaman secara konseptual, pemikiran dan pengenalan keterampilan serta kolaboratif dan strategi komunikasi. Kemudian yang poin yang berikutnya, selain tujuan pembelajaran ada pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini merupakan informasi tentang manfaat yang akan siswa atau peserta didik kita peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang pada akhirnya nanti anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, seperti itu. Kemudian contoh misalkan kalimat pemahaman yang bermakna, tanaman menjadi salah satu sumber nutrisi yang diperlukan manusia. Makanya di rumah itu anak-anak mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara menanam pohon mangga seperti itu yang kaya akan nutrisi vitamin C. Atau misalkan kangkung, misalkan ya bagaimana cara menanam kangkung yang banyak banyak seratnya seperti itu untuk kebutuhan tubuh manusia dan sebagainya seperti itu. Kemudian komponen inti yang ketiganya adalah ada pertanyaan pemantik ya. Jadi pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru yang menumbuhkan rasa ingin tahu ya dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan pemantik yang harus dibuat oleh seorang guru dalam rangka untuk mengetahui rasa ingin tahu siswa tersebut. Misalkan gini, dalam segi mata pelajaran ekonomi, anak-anak misalkan dalam kegiatan Idul Fitri, umat muslim itu kan biasanya kan banyak tuh yang berlalu lalang di pasar. Kenapa ya di setiap momen Idul Fitri itu kenaikan harga itu terus melonjak tinggi gitu kan? Coba kita bandingkan dengan harga-harga pasca atau sebelum hari Idul Fitri, itu kan rendah gitu kan. Nah, di situ anak-anak itu bisa berkolaborasi atau bisa memiliki rasa ingin tahu dan sebagainya. Mungkin juga dia
di rumahnya udah membaca gitu kan, tapi ingin bertanya atau ingin menjawab dan sebagainya. Itu salah satu contoh pertanyaan pemantik. Kemudian pertanyaan pemantik juga memandu anak untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya. Nah, kemudian di komponen itu yang berikutnya adalah ada kegiatan pembelajaran ya. Ada kegiatan pembelajaran ini diawali dari urutan kegiatan pembelajaran. Inti diawali dari langkah-langkahnya, kemudian ditulis berdasarkan sesuai durasi atau waktu yang direncanakan melalui 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, penutup yang berbasis metode pembelajaran aktif. Itu sebetulnya sama halnya dengan RPP sebetulnya ya, seperti itu. Kemudian berikutnya assessment ya. Nah, assessment ini tentunya dilakukan secara berbeda di jenjang tertentu sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Nah, itu mungkin salah satu poin-poin penting dalam materi modul ajar. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita sharing di sini setelah pemaparan materi semua udah disampaikan. Mungkin itu saja mengingat waktu dan karena waktunya terbatas ya Bu Linda. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Unang, informasi yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Bapak Ibu semua di sini dapat menyerapnya dengan baik. Berikutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Widiawati Wahyu SPD. Mangga Ibu Widi, dipersilahkan. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mungkin saya akan melanjutkan saja yang sudah diawali oleh Bapak Unang, karena tadi menurut saya pemaparan dari Bapak Unang sudah sangat jelas sekali. Di sini saya akan coba memaparkan apa yang menjadi kebutuhan guru semua. Mungkin semakin banyak teori, semakin guru-guru merasa tambah sebenarnya kayak gimana sih nih kurikulum Merdeka nih, mau dibawa kemana atau mau kayak gimana sih, apa bedanya dengan kurikulum 2013 kayak gitu. Saya jadi pengen langsung aja ke yang bakalan perubahan apa yang bakalan kita kerjain nanti di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga nggak terlalu banyak teori, jadi nggak tambah bingung juga gitu. Saya di sini menyampaikan CP dan ATP. Sebenarnya CP ATP itu sebelum modul ajar Bapak Ibu ya, cuman nggak apa-apa, Pak Unang sudah mengawali, artinya saya tinggal melanjutkan saja. Bapak Ibu semua, sebelumnya saya ingin menegaskan kembali bahwa kita di Indramayu ini, di SMP dan SD Indramayu ini sesuai dengan keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, bahwa kita di hampir 100% atau 100% malah ya, kita menggunakan kurikulum Merdeka yang Merdeka Berubah. Jadi ada 3 jenis, Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, dan Merdeka Berbagi. Dan kita semua pakainya Merdeka Berubah. Jadi kita harus dasarnya dari situ dulu Bapak Ibu sebelum kita bergerak. Dan apa sih keuntungan dari Merdeka Berubah itu Bapak Ibu? Jadi Merdeka Berubah itu kita ternyata diberi keuntungan bahwa boleh langsung screen ini ya Pak, screen ya saya. Jadi ternyata Merdeka Berubah itu kita bisa nih, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya Pak? Udah keluar belum? Belum Bu.
upload. Jadi Mandiri Berubah itu adalah satuan pendidikan yang akan menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang telah disediakan Bapak Ibu oleh PMM, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita tinggal pakai perangkat, kemudian kita sesuaikan, biasa kita ATM, kita sesuaikan dengan karakteristik yang ada di sekolah kita. Yang pertama kali, jadi kita nggak usah, saudara, kita nggak usah bingung-bingung. Tapi tadi Pak Unang sudah menjabarkan itu memang idealnya nanti. Kita juga harus tahu kenapa. Karena nanti ketika kita beralih kepada kurikulum mandiri berbagi, kita akan berbagi ya. Yeah. Nah, kita akan mulai tuh membuat modul ajar atau perangkat belajar buat diri kita sendiri. Belum muncul, Bu. Sudah muncul belum, Pak? Belum. Belum ya? Sudah di-share. Nah, ya, oke. Nah, udah mulai. Bapak Ibu, sebenarnya kita ini sebagai guru ya, nggak jauh-jauh materinya ini dari 5 hal ini, yaitu memahami capaian pembelajaran, terus menyusun ATP, kemudian merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, kemudian asesmen, melaksanakan penilaian, dan yang kelima adalah pelaksanaan P5. Jadi untuk memahami capaian, kenapa memahami capaian pembelajaran? Karena kita sudah dibuatkan capaian pembelajarannya sudah ada. Kita tinggal print up. Kemudian ATP, menganalisis capaian pembelajaran dan menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Untuk ATP, karena kita balik lagi tadi prinsipnya bahwa dasarnya adalah kita itu mandiri berubah, maka ATP yang kita akan ambil juga materi ATP yang sudah ada di modul ajar, kemudian yang ada di PMM, tapi kita modifikasi sesuai dengan karakteristik sekolah kita masing-masing. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Nah, yang di sini Bapak Ibu, modul ajar dibutuhkan untuk kita dalam hal merencanakan ini. Modul ajar juga sudah disiapkan, kita langsung praktekkan bagaimana caranya supaya bisa kita pakai. Kemudian melaksanakan pembelajaran. Apa yang berbeda dengan kurikulum 2013? Mungkin yang lebih ditekankan di kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita sekarang dibebaskan untuk membawa anak kita untuk belajar nggak harus di kelas. Sebenarnya dari dulu juga seperti itu ya Bapak Ibu. Cuman sekarang lebih digiatkan lagi di lapangan atau betul. Ya di mana-mana juga bisa. Berdiferensiasi itu bukan berarti bukan misalkan Bapak Ibu dalam 30 orang satu kelas nih. 30 orang satu kelas itu ada 5 orang yang dia kalau ngerjain materi matematika, misalkan kita ambil materi matematika itu dia selalu paling duluan, 5 orang itu. Kemudian cara si ibu guru ini untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi menurut beliau adalah dengan menambah jumlah soal untuk khusus anak 5 orang ini. Jadi ada perbedaan di situ dengan anak-anak yang lainnya. Anak yang lainnya dikasih 10, anak ini 20 karena dia memang terlalu cepat karena udah ahli. Menurut Bapak Ibu itu termasuk diferensiasi atau bukan? Termasuk diferensiasi atau bukan Bapak Ibu? Jadi itu bukan termasuk diferensiasi ya. Karena apa? Karena tidak berpedoman pada prinsip diferensiasi yaitu kesiapan belajar anak, kemudian gaya belajar anak, dan dan dari situ kesiapan belajar anak itu ternyata anak itu udah levelnya level expert dalam mengerjakan hal itu. Jadi diferensiasinya adalah anak tersebut harus diberikan materi yang lebih tinggi daripada teman-teman sebayanya dengan jumlah soal yang berbeda. Jadi diferensiasi itu bukan sekedar memberikan materi yang berbeda gitu, tapi bukan memberikan hal yang berbeda dengan teman-temannya. Tapi nggak harus begitu juga. Kita udah pernah bahas ya masalah diferensiasi ini.
Waktu pertemuan pertemuan melalui Zoom meeting sebelumnya ya Pak Dino, waktu itu udah pernah ya. Nah, jadi dua hal ini yang ada di nomor 3 ini dalam merencanakan kita ambil dari modul ajar dan pelaksanaannya adalah diferensiasi tadi. Kemudian yang keempat, merencanakan dan melaksanakan penilaian. Dalam kurikulum 2013 Bapak Ibu, penilaian itu tadi sudah dijabarkan ada 3, diagnostik untuk pertama, kemudian yang kedua formatif dan sumatif. Kemudian lanjut ke pelaksanaan P5. Kita fokus di nomor 1, 2, dan 3. Pertama, memahami capaian pembelajaran. Kalau teorinya seperti ini, Bapak Ibu. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Kita fase D ya. Dimulai dari fondasi PAUD sampai ke jenjang yang SLTA. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Dalam CP itu ada yang disebut dengan elemen. Jadi setiap CP dalam suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial, dan ini berbeda-beda dalam setiap mapel. Ada cuma dua elemen, ada yang 4 elemen, dan IPS itu 2 elemen. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fase sendiri, dan elemen sebuah mata pelajaran bisa sama atau berbeda dengan mapel yang lainnya. Kemudian ke ATP, kita lanjut ke ATP. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan perlu dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih jam pelajaran hingga akhirnya dapat berujung pada pencapaian CP dari ATP tersebut. Kriterianya adalah menggambarkan urutan perkembangan kompetensi. Nah, ini sebenarnya udah umum, mungkin Bapak Ibu dalam sosialisasi di sekolah juga sering diberikan hal-hal materi yang seperti ini ya, teori. Nah, prakteknya seperti apa Bapak Ibu untuk mengambil CP dan ATP? Kita harus tahu dulu bahwa CP capaian pembelajaran itu yang terbaru itu adalah CP nomor 33 yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tahun 2022, itu yang terbaru. Kadang-kadang ketika kita ngambil dari PMM Bapak Ibu, itu kita cek dulu apakah itu benar-benar yang sudah diperbaharui. Nah, ini kita tutup dulu ya ini ya. Oke. Ini adalah yang sudah terbaru. 33 nomor tahunnya 2022. Kita cocokin dari sini. Kadang-kadang suka beda Bapak Ibu, belum diperbaharui. Soalnya pengalaman saya tahun kemarin itu ternyata pas saya samain dengan PMM dengan yang ada di surat keputusan ini, dia beda. Di sini penuh dari PAUD sampai jenjang SMA. Di IPS itu ada di halaman 230 berapa? Ini fase D. 230-an, kita cek langsung. Maaf. Ini fase E. Kita ke fase D. Maaf Bapak Ibu, tadi udah saya siapin kok jadi hilang ya, IPA dan IPS. Kalau ini IPA IPS.
Ngambilnya pokoknya dari sini ya. Nanti akan di-share mungkin dari oleh Pak Digno di grup ya Pak. Ya. Karena kalau misalkan diambil langsung dari PMM, ini PMM Bapak Ibu, kita ngambilnya langsung ke CP ATP ada di bawah. Kalau di desktop ada di bawah CP ATP di sini. Kita tinggal klik lihat. Kemudian klik jenjang. Pilih yang SD sampai SMA. Mata pelajarannya adalah bahasa IPS. Pilih. Nah, kemudian langsung ada di sini CP-nya, pengertian capaian pembelajarannya, ada berapa elemen. Keluar lagi ya. Nah, ini CP-nya. Ada 2 elemen kalau untuk IPS, pemahaman konsep dan keterampilan proses. Nah, Bapak Ibu kan untuk KWSP disuruh ngumpulin CP ya. Jadi ini yang dimasukkan ke dalam KWSP buku 2 ya. CP dan ATP KWSP buku 2. Nah, ini yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu kurikulum yang diminta kepada Bapak Ibu guru. Ini harus dicocokin dulu ke yang tadi itu yang nomor 33 tahun 2022. Apakah udah cocok terbaru atau bukan? Seperti itu. Nah, kemudian untuk ATP-nya. ATP-nya balik lagi ke yang tadi. Nah, ini ATP kita tinggal ngambil contoh ATP ada di sini, contoh ATP. Nah, tapi kita ambilnya yang SMP ya. Nah, kalau saya kemarin untuk tahun kemarin ATP-nya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah, kalau ATP kan per fase, jadi dia itu sebenarnya untuk dari kelas 7, 8, 9. Jadi kita harus ambil dulu nih mana yang emang cocok untuk di kelas 7 kayak gitu. Kalau semuanya kita print ATP, nggak keluar ya ATP-nya mana sih? Nah, ini jadi kita tulis di sini sumbernya dari mana kita ngambilnya, kemudian penulisnya siapa. Ya. Terus kita buat di sini capaian pembelajarannya di fase D, kita ngambilnya yang kelas 7 aja. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah ada pertanyaan pendamping, kalau di situ kan pertanyaan pemantik ya. Kita masukkan ke dalam kolom, karena kalau di sana itu belum, kadang-kadang belum berupa kolom Word kayak gini. Kemudian untuk ATP, tadi untuk modul ini sampai dengan ATP Bapak Ibu. Jadi CP kita tinggal ambil aja di tadi di surat keputusan BSKAP, kemudian ATP kita tinggal buka aja PMM, dan untuk modul ajar sama kita juga langsung ambil di sana. Cuman kan modul ajar itu kalau dilihat dari PMM Bapak Ibu ya, ketutup. Kalau kita lihat di PMM itu modul ajar itu acak-acakan, kita nggak tahu nih. Tadi Pak Unang sudah mengatakan bahwa kita tinggal boleh aja, bebas aja nih kita mau kayak gimana ngambil, karena
capaian pembelajaran itu pakainya fase, jadi 7, 8, 9 bisa aja materi kelas 8 nanti di switch di kelas 8, 7 di kelas 9, atau materi kelas 9 di switch di kelas 7, 8, bisa aja seperti itu. Jadi buku, tapi kita kadang-kadang guru kalau suruh langsung seperti itu kan kayak bingung gitu ya, menentukan apa yang bakalan jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua, karena kita biasa pakai buku paket untuk pertemuan pertama dan keduanya. Jadi gitu juga, kita jangan langsung berubah tuh, jangan langsung melakukan perubahan yang drastis Bapak Ibu. Kita boleh aja pakai panduan buku paket. Kita lihat nih buku paket kita di bab pertama itu masalah apa. Misalkan silsilah keluarga. Jadi Bapak Ibu ketika menyusun perangkat pembelajaran harus dicek dulu tuh daftar, harus ada panduannya dulu, misal gampang. Misalkan pakai buku paket, dilihat di daftar isi buku paketnya itu pertama modul materinya apa, kan kalau saya waktu itu keluarga kita yang udah pernah ya, tahun kemarin udah pernah tuh tentang keluarga. Jadi kita cari yang tentang keluarga semua. Dan di situ ada silsilah keluarga. Di sana bentukannya nggak kayak gini Bapak Ibu. Modul ajar tuh bentukannya nggak kayak gini. Jadi kita bikin sendiri, ininya, apa kolom-kolomnya, supaya kita ketika baca itu mudah. Dan setiap modul ajar itu karena penulisnya beda-beda, jadi dia bentuk modul ajarnya juga akan beda-beda. Tapi karena kita pakai untuk sendiri, jadi kita ATM, kita amati, tiru, modifikasi. Ini yang silsilah keluarga. Kemudian saya bikin RPP ini yang ini kelihatan bahwa ini adalah sudah kita ATM ya, sudah kita modifikasi. Yang pertama itu informasi umum yang harus ada dalam modul ajar, identitas, kemudian sumber dari mana kita ngambilnya, penulisnya siapa, kemudian kompetensi intinya apa saja yang ditampilkan. Ini semua kita ngambil dari PMM, kecuali tujuan-tujuan pembelajaran, misalkan kita mau tambah boleh seperti itu. Profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaan pemantik ini selalu ada dalam setiap RPP. Kalau saya bikin setiap RPP ada, tapi kalau di modul ajar yang kita ambil dari PMM itu belum tentu ada. Jadi kita nyari lagi di situ. Kadang-kadang adanya itu ada di paling depan kayak gitu. Kemudian asesmen apa aja yang akan digunakan sampai ke ini kegiatan kedua, sampai kepada lampiran-lampirannya kita semua ambil di PMM Bapak Ibu. Jadi kita tinggal kumpulin. Di sini saya pakai nama Widya Stuti, tapi di sini bukan bukan mata pelajaran ya guru. Kalau kita kan biasanya penulis gitu. Kalau ini digunakan oleh guru bidang studi. Ini tahun kemarin saya masih, ini semua ada di PMM sampai ke contoh pembelajaran, sampai ke rubrik. Itu kadang suka dapat asesmen juga dari dia. Kita ambil, taruh di sini juga sebagai lampiran. Jadi sebenarnya nggak pusing-pusing buat guru kalau untuk dalam tahap perencanaan, karena semua sudah disiapin Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau saya kayaknya kepanjangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Linda. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama Ibu, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Widya Stuti Wahyu. Baik, yang terakhir materi kita akan kita dapatkan dari Pak Didno. Mangga Bapak dipersilahkan. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi wa barik wasalim ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi dengan rekan-rekan. Tadi ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Ambon ya, karena kita share-nya di aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan bukan hanya dari Indramayu, tetapi dari berbagai daerah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana merancang modul P5 ya. Sebentar saya
Kelihatan belum, Pak? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Ya. Saya tadi sedikit koreksi, Bu Linda. Saya Didno SE ya, bukan MPD. Saya masih sarjana ekonomi. Tinggi, Pak. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Saya Didno, guru SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Saya juga sekretaris di MGMP IPS Indramayu. Saya juga seorang blogger dan YouTuber. Baik, pengertian dulu profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Jadi profil pelajar Pancasila nanti yang biasanya kita sebut dengan singkatan dari P5 ini nantinya adalah masuk ke kokurikuler. Jadi bukan intra atau bukan ekstra. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini proyek lintas disiplin ilmu. Nah, kemarin sering terjadi perdebatan di antara rekan-rekan guru. Pak, ini proyek yang kita buat ini tidak sesuai dengan pelajaran saya. Sekali lagi, ini proyek lintas disiplin ilmu. Jadi bukan hanya pada salah satu materi atau berhubungan dengan pelajaran tertentu saja, tetapi ini untuk semua mata pelajaran. Ya, jadi tadi proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini penting dipahami bahwa seharusnya kita membuat proyek P5 ini nanti berdasarkan permasalahan yang ada di lingkungan sekolahan tersebut. Contohnya permasalahan sampah, permasalahan misalnya cyberbullying, kemudian ada juga permasalahan lainnya. Nah, itu adalah masuk ke P5 nantinya. Kemudian pada pendidikan kesetaraan berupa proyek pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Bentar, P5 ini tadi ada 6 profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Dan keempat, kreatif. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Nah, dari 6 profil pelajar Pancasila itu ada tema proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam rekayasa dan teknologi, yang ketujuh kewirausahaan. Nah, untuk rekan-rekan yang mengajar di SMA dan SMK itu ada kebekerjaan. Itu tema yang ada pada proyek profil pelajar Pancasila. Jadi rekan-rekan sudah mempersiapkan nih untuk tahun ajaran baru mau tema proyek yang mana? Apakah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika atau yang lainnya? Kemudian yang berikutnya adalah prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, holistik. Jadi memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Yang kedua, kontekstual, berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata. Jadi nanti yang dialami oleh siswanya itu, oh iya dulu saya waktu sekolah mengalami atau ikutan kegiatan P5 ini sampai sekarang akan berkesan gitu ya. Hal-hal seperti itu pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita sekali lagi sudah harus berpusat kepada peserta didik. Bukan lagi guru ini segalanya gitu ya, tapi kita berpusat kepada peserta didik. Nah, mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri, memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek profil sesuai minatnya. Nah, ini yang menarik.
Jadi selama ini biasanya guru pokoknya ini project harus sesuai dengan saya gitu ya. Murid mau setuju atau tidak, enggak. Di sini di project penguatan profil pelajar Pancasila ini bahwa murid dapat mengusulkan sesuai minat dan bakatnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah eksploratif, berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry, baik terstruktur maupun bebas. Nah, di sini nanti di dalamnya ada materi, alokasi waktu, penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang berikutnya adalah manfaat P5. Ada untuk satuan pendidikan, ada untuk pendidik dan peserta didik. Jadi untuk satuan pendidikan tentu menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Nah, P5 ini bukan hanya melibatkan hanya guru dan murid saja, tetapi bisa dengan pihak ketiga, misalnya orang tua, kemudian misalnya ada perusahaan-perusahaan atau yang berhubungan di sekitar kita, itu bisa berkolaborasi dengan sekolahan kita dalam kegiatan P5. Kemudian menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitar. Untuk pendidik sendiri memberikan ruang dan waktu untuk untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Kemudian merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas, serta mengembangkan kompetensi bagi pendidik. Kemudian untuk peserta didik sendiri memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Merencanakan ini ada sedikit miss. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, pemangku kepentingan P5 ada kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, kemudian dinas pendidikan kabupaten atau kota dan provinsi, kemudian ada juga pendidik, peserta didik, komite satuan pendidikan, pengawas, dan masyarakat atau orang tua serta mitra. Yang berikutnya adalah alur perencanaan proyek P5. Jadi di sini alur proyek P5 ini yang pertama adalah membentuk tim fasilitator. Nah, Bapak dan Ibu, di sekolah ini yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, nanti ada yang namanya koordinator. Koordinator ini nanti bisa mendapatkan 1 jam tambahan di dapodiknya. Nah, tadi permasalahan yang IPS tadinya 4 kemudian 3, sebenarnya 4 menjadi 3 itu ada 1 sebenarnya. Satunya adalah P5. Jadi sebenarnya tetap yang mengajar pelajaran IPS itu dalam satu kelas di SMP itu tetap mendapatkan 4 jam pelajaran. 3 untuk pelajaran utama atau intrakurikuler, yang satunya adalah kokurikuler atau P5. Jadi tetap 4. Jadi kalau saya kemarin mengajar 6 kelas, jadi itu tetap mendapatkan 24 jam pelajaran. Karena saya sebagai koordinator, maka saya mendapat tambahan 1 jam pelajaran. Kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, yang sering jadi masalah adalah permasalahan nanti kalau P5 saya harus menyiapkan apa saja, sekolah harus menyiapkan apa saja. Nah, kita harus sadar bahwa P5 ini adalah bagaimana memanfaatkan atau mengungkap isu-isu yang ada di lingkungan sekolah gitu. Jadi bukan berarti saya harus menyiapkan peralatan yang bagaimana gitu ya, tapi tadi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar tersebutlah yang akan diidentifikasi untuk tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek P5. Yang keempat, nanti menyusun modul proyek, dan yang kelima, merancang strategi pelaporan. Nah, sekarang rekan-rekan mungkin yang masih bertanya-tanya, Pak, dimensi itu yang mana? Pak, tema itu yang mana? Pak, subelemen itu yang mana? Nah, baik, kita akan jelaskan. Di sini
kita panduannya adalah di PP3 nomor 009/KR/2022. Nah, di sini di bagian atas ini ada tabel 1. Ini saya ambil salah satu contoh di dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dimensinya. Kemudian kita cari temanya, ya. Nanti temanya itu kan ada 7 ya yang tadi. Cuman ini tema di akhir fase. Nanti ada yang namanya elemen. Nah, untuk yang umur 13 dan 15 ini elemennya adalah akhlak beragama. Di sini kita ada pilihan. Nanti rekan-rekan milih apakah memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, mengaitkan pemahaman tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Ini elemen. Nah, kemudian ada sub elemen. Nah, sub elemen ini bagian di sebelah sini ada sub elemen. Ada mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa, ada pemahaman agama dan kepercayaan. Jadi ada, mungkin rekan-rekan bisa lihat di sini, ini yang disebut dengan dimensi beriman dan bertakwa, tadi ada 6 itu ya. Kemudian ada elemen di sini nih, elemen. Kemudian ada sub elemen di sebelah sini, ada sub elemen. Tuh. Kemudian yang berikutnya, ini contoh yang lainnya adalah dimensi berkebinekaan global. Ini tulisan di atasnya adalah dimensi berkebinekaan global. Elemennya ini ada mengenal dan menghargai budaya. Sekali lagi rekan-rekan bisa lihat di akhir fase ya. Untuk SMP ini usianya 13 dan 15, berarti lihat kolom yang bagian ini saja. Sementara untuk di sini ada bagian-bagiannya, ada PAUD, ada SD antara kelas 1 dan 2, SD kelas 3 dan kelas 4, ini SD kelas 5 dan kelas 6. Nah, nih di sebelah kanannya ada fase E yang usia 16 sampai 18 tahun. Jadi untuk yang SMP ini yang dilihat adalah kolom yang fase D. Kemudian di sini sub elemennya silahkan pilih salah satu. Ya. Lanjut yang berikutnya, ini contoh lagi biar paham ya. Di sini ada dimensi bergotong royong. Dimensinya ini, kemudian elemennya adalah kolaborasi. Lihat fasenya, kalau yang SMP lihat yang sebelah sini aja. Ada menyelaraskan, ada memahami, silakan pilih salah satu. Dan sub elemennya pilih apakah kerjasama atau komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Sebenarnya ada lagi, tinggal rekan-rekan dilihat saja yang sub elemennya apa. Jadi bisa dari sini kita paham ada dimensi, ada elemen, ada sub elemen. Nah, tema nanti kita akan bahas. Yang berikutnya ada contoh lagi dimensi berkebinekaan global. Nah, ini kemarin sekolah saya mengadakan kegiatan ngambil temanya adalah dimensi berkebinekaan global. Ini memahami perubahan seiring waktu dan sesuai konteks dalam skala lokal, regional, nasional, menjelaskan identitas diri terbentuk dari budaya bangsa. Subelemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Bapak punten, untuk layarnya bisa diulang share-nya Pak karena tidak terlihat. Oh gitu, sebentar. Iya. Diulang ya. Sudah kelihatan belum, Bu? Ya, sudah. Sudah, lanjut ya, Bu. Ya, sudah. Diulang ya. Nah, yang berikutnya adalah dimensi bernalar kritis. Nah, di sini ada tulisan dimensinya. Kemudian ada elemennya. Di sini elemen nih, elemen. Kemudian ada sub elemen. Jadi kalau sub elemen lihatnya ke bawah. Pilih salah satu nantinya. Kemudian fasenya ini nih. Fasenya di kolom yang sebelah sini. Lanjut yang berikutnya adalah dimensi kreatif. Ini dimensi kreatif, fasenya di sini, elemennya menghasilkan gagasan yang orisinal atau elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, sub elemennya karena ini tidak ada, berarti cukup elemennya saja. Lanjut yang berikutnya adalah alokasi waktu. Nah, ini
urgent juga atau penting juga. Untuk SMP ini 360 jam pelajaran ini selama 1 tahun. Nah, rekan-rekan bisa membuat project P5 ini setahun bisa 3 kali. Maksimal ya, maksimal setahun bisa 3 kali. Kalau misalnya dirasa cukup 2 kali project gak apa-apa. Tapi saya sendiri di sekolah saya mengambil dalam 1 tahun itu 3 kali. Karena ini nanti dibagi 360 jam pelajaran ini dibagi 3 project. Nah, untuk SD, SMP, SMA ini tentu berbeda-beda ya. Jadi jam pelajarannya pun berbeda-beda. Kemudian, nah sekarang yang jadi masalah adalah apakah pengaturan atau alokasi waktu P5 atau jadwal P5-nya ini diblok dalam 1 hari ataukah 2 jam pelajaran di akhir pelajaran. Ini ada plus minusnya ya. Saya sudah ngalami dua-duanya ini. Jadi yang pertama itu kita 2 jam terakhir gitu ya. 2 jam terakhir padahal kita sudah misalnya sudah membuat jadwal yang sesuai. Tapi kadang ada terkendala gurunya tidak hadir. Padahal kita juga sudah membuat jadwal bahwa dalam satu kelas itu ada 2 guru. Pertama wali kelasnya, yang kedua ada guru yang mengajar di salah satu kelas tersebut. Nah, apabila dua-duanya nggak ada, ini berarti jamnya nanti jam kosong gitu. Ini jadi masalah juga. Yang berat lagi ini yang sistem blok sehari. Kita pernah mengadakan sistem blok itu di hari Sabtu ya. Kalau di sini di modul ini hari Jumat. Kita pernah blok 1 hari di hari Sabtu. Yang jadi masalah kadang materi yang disampaikan ke murid itu misalnya sudah disampaikan semua, atau pada saat project misalnya sudah selesai semua. Nah, ini yang jadi kendala. Padahal kita sudah membagi-bagi sesuai dengan jadwalnya. Kadang Pak misalnya membuat misalnya ya anak membuat kerajinan. Nah, kerajinannya kalau misalnya sudah selesai, sudah gitu, dalam 1 minggu udah selesai. Minggu berikutnya padahal kita jadwalkan misalnya 5 minggu untuk membuat kerajinan gitu. Nah, yang jadi masalah itu. Nah, makanya di sini penting sekali rekan-rekan guru berkolaborasi dengan Wakasek kurikulum, kemudian guru-guru satu tingkat, misalnya yang di sekolah kami sendiri sekarang udah 2 tingkat, kelas 7 dan kelas 8. Berarti untuk 1 tingkat ini harus ada yang namanya ya kolaborasi atau rapat dulu untuk menentukan project P5 yang sesuai. Kemudian project tersebut kita sampaikan juga ke anak-anak. Nanti kita mendengar usulan, pilihan dan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Jadi kita tidak berpusat kepada guru, bahwa di sini siswa juga bisa memberikan suaranya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa sistem blok sehari atau sistem blok jam terakhir ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Silakan Bapak mau coba, Bapak dan Ibu mau dicoba, mau ke sistem blok sehari atau sistem blok jam terakhir. Kemudian, nah ini contoh P5 masing-masing tema. Saya ambil dari beberapa ini presentasi dari rekan-rekan yang mengikuti lomba BBGP Jawa Barat tahun 2022 kemarin. Kebetulan saya terpilih menjadi juara kedua. Nah, ada beberapa yang bisa saya ambil contoh dari masing-masing temanya. Tema yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini rekan-rekan bisa memilih misalnya membuat tanaman obat keluarga. Jadi nanti proyeknya adalah tanaman obat keluarga. Atau mengolah sampah menjadi barang berharga. Atau membuat ekobrik. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Ini hanya beberapa contoh saja. Kemudian kearifan lokal, misalnya membuat taplak meja dari misalnya batik atau yang lainnya lah ya. Atau ada juga kemarin saya lihat ada beberapa sekolah di Indramayu yang membuat batik gitu ya. Itu kearifan lokal. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, misalnya di sekolah saya kemarin di semester pertamanya mengadakan pentas seni tari, seni musik, seni drama, puisi dan pantun.
Di sini yang satunya sebenarnya bukan drama tapi permainan, saya salah ketik. Pentas seni tari. Ada yang suka dengan tari, silakan milih dengan tarinya. Yang suka dengan musik, milih atau bergabung dengan kelompok musik. Yang drama, silakan bergabung dengan yang drama. Yang permainan, silakan bergabung dengan yang permainan. Yang puisi dan pantun, silakan bergabung dengan kelompok puisi dan pantun. Itu contoh Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bangunlah jiwa dan raganya. Ini contoh temanya adalah misalnya ngambil tema tentang narkoba menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan bangsa, anti perundungan dan lain sebagainya. Kemudian suara demokrasi, kemarin saya mengambil tema suara demokrasi pada saat pemilihan ketua OSIS. Jadi anak-anak diberi penjelasan bagaimana pentingnya OSIS untuk organisasi siswa di sekolah tersebut. Kemudian prosesnya seperti apa, prosedurnya bagaimana gitu, dari kampanye dan lain sebagainya itu dimasukkan ke dalam suara demokrasi. Kemudian suara demokrasi itu sebenarnya bukan hanya pemilihan ketua OSIS saja, bisa juga pembentukan ketua kelas. Ini untuk yang baru-baru, misalnya kelas 7, ini bisa membuat proyeknya adalah suara demokrasi, menyusun pengurus kelas, aturan kelas dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah rekayasa dan teknologi. Contohnya di sini membuat desain inovatif untuk kepentingan di sekolah, ya. Misalnya sekarang mah banyak ya bisa menggunakan siswa bisa menggunakan Canva gitu ya untuk membuat desain-desain yang misalnya ditempel di dinding, atau misalnya yang daerahnya sering gempa atau banjir gitu, ada tulisan jalur evakuasi dan lain sebagainya, itu bisa dibuat seperti itu. Kemudian kewirausahaan, membuat makanan dan minuman, membuat kerajinan dan lain-lain. Kemarin terakhir di sekolah kami membuat makanan dan minuman dan membuat kerajinan. Itu tema-tema yang mungkin jadi inspirasi Bapak dan Ibu di sekolahnya masing-masing. Nah, berikutnya adalah membuat refleksi kegiatan P5. Jadi setelah kegiatan jangan dibiarkan begitu saja, tapi ayo kita bareng-bareng membuat refleksi. Misalnya ini membuat refleksi untuk peserta didik. Contoh di sini namanya siapa, fasilitator kelompoknya siapa gitu ya. Di sini aku terlibat dalam proyek profil ini, sangat setuju, tidak setuju gitu ya. Suasana proyeknya profil membuat saya bersemangat untuk belajar dan tahu lebih banyak. Nah, nanti tinggal peserta didik memilih salah satu saja. Nah, itu untuk refleksi. Sekarang menyusun modul projectnya. Bagaimana sih menyusun modul project P5 itu? Yang pertama, nanti di profil itu sudah ada tema, ada topik atau judul modul. Kemudian fase atau jenjang sasaran dan durasi kegiatan. Kemarin beberapa kegiatan atau project P5 ada yang saya sampai 3 bulan gitu ya, ada yang hanya 1 bulan gitu, tergantung project yang kita ambil. Kemudian tujuannya pemetaan dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan profil. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik untuk pendidikan dasar dan menengah. Kemudian aktivitas, alur aktivitas profil, project profil secara umum. Kemudian penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya. Nah, asesmennya ini adalah instrumen pengolahan hasil asesmen untuk hasil yang pada saat setelah project tersebut selesai. Kemudian ya ini contoh asesmennya ya, rekan-rekan bisa melihat contohnya ya. Misalnya desain poster. Nah, dalam penilaian biasanya kita di project P5 ini ada B, belum berkembang ya. Ada mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang ya. Itu penilaiannya. Tapi kalau misalnya Pak, saya penilaiannya bingung kalau mulai belum berkembang tuh dari berapa sampai berapa. Nah, di sekolah saya kemarin menerapkannya ya, kalau misalnya bingung mah pakai kayak apa ya? Kayak penilaian di rapot aja gitu. Misalnya 75 sampai 83 itu misalnya belum berkembang, misal ya ini.
Kemudian 84 sampai berapa ya? Nanti mulai berkembang. Jadi ada beberapa tahap, dibagi 4 tahap aja gitu. Jadi guru-guru yang misalnya baru pertama kali mengikuti kegiatan ini sudah ada gambaran nantinya. Kemudian terakhir ini ada contoh rapot P5. Kemarin sudah dicetak. Nah, rapot ini kemarin saya cetak di semester terakhir. Jadi semester 1 kalau misalnya hanya satu project masih belum dicetak nggak masalah. Tapi semester 2 itu harus dicetak semua, ya. Nanti akan ada seperti ini. Ada rapor project, nama sekolahnya, nama muridnya, kemudian ada project profil yang pertama itu apa, kemudian project profil yang kedua itu apa. Nah, di sini nanti nilainya ada mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, BSH ya sesuai harapan, dan SAB sangat berkembang gitu. Jadi ini contoh rapot dari P5. Demikian penjelasan merancang modul P5. Mudah-mudahan ada gambaran Bapak dan Ibu nanti di sekolahnya masing-masing. Itu saja Bu Linda, saya cukupkan. Nanti sekarang kita buka sesi pertanyaan biar nanti sama-sama kita berbagi kalau ya sharing masalah ya tentang modul ajar, kemudian CPATP dan modul P5. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didno, luar biasa sekali ya. Pemateri-pemateri kita malam ini sudah sangat banyak sekali kita mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang akan melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke termin tanya jawab atau diskusi. Saya akan membuka 3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu, biar nanti dijawab. Kemudian kalau seandainya nanti masih ada pertanyaan, saya akan buka kembali termin berikutnya. Baik, silakan untuk mengangkat tangan, untuk hands up. Barangkali Bapak Ibu. Bapak Rohmadoni, mangga Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Santi Santi Hom, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Pak, sangat bagus. Perkenalkan, nama saya Rohmadoni. Saya di Satuan Pendidikan di SMA Negeri 1 Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya mau bertanya dengan Pak Unang. Pak Unang, memang di modul ajar kita tidak ada silabus Pak ya. Apakah kita membuat capaian pembelajaran nanti akan mengacau untuk bernalar kritis anak-anak nantinya? Karena saya sudah tahun lalu menggunakan kurikulum mereka itu Pak. Tetapi setelah saya melihat, membandingkan tentang PMM bersama di internet, ternyata itu di mana kita ini dituntut kreatif Pak. Maksudnya tuh biasanya di bab 1, semester 1, semester 2 ini tinggal kitanya saja seorang pendidik Pak ya, bagaimana kita melihat menggunakan modul ajar tersebut Pak. Nanti maksud saya itu apakah itu bisa menjadi batu hamparan untuk anak-anak tingkat SMA atau SMK untuk bernalar kritis Pak. Karena maksudnya tuh kita menyadari Pak ya, dengan ada kurikulum Merdeka ini kan mereka mengajar, mereka belajar, tetapi share kita Pak, maksudnya tuh saya mau ini mengajar sejarah, saya mau belajar tentang nenek moyang, besoknya saya mau belajar tentang materi kelas 11, nah tentang yang ini peran Soekarno dan Hatta. Maksudnya saya tuh, apakah itu berdampak nantinya Pak? Selanjutnya Pak, yang kedua Pak, untuk Pak Bigno, maaf nih Bu, Ibu Widya selaku kepala sekolah Bu ya, saya sudah pernah Pak, sudah menjalankan namanya kegiatan P5 tahun lalu. Saya sudah menggunakan namanya modul 3.2 tentang identifikasi aset Pak ya, yang ada di sekolah. Bagaimana kita modal politik dan lain-lain. Yang saya tanyakan selaku Ibu
Widya Stuti, maaf nih kepala sekolah nih. Apakah dana BOS itu ada untuk P5, Bu? Karena saya melihat nih, maaf nih, kita sudah melakukan birokrasi, bagaimana kita pemaparan aset dengan menjadikan mereka sponsor. Apakah itu akan berdampak parah nantinya, Bu? Maaf nih, Bu ya. Kita menuntut anak itu menara kritis, menara ini untuk transparan, kreatif. Tetapi saya sudah pernah ngomong dengan kepala sekolah saya. Apakah memang ada aturan sesungguhnya, Pak, dari kementerian untuk menggunakan dana BOS, Pak? Kenapa kita harus menggunakan sponsor? Nah, katanya, oh, dengan kita tahu, Bu, saya juga tahu dengan sistem di sekolah kita itu. Cuma saya pertanyakan itu, kalau memang ada, katakan ada, walaupun 1% atau 0,5%. Karena saya malu, Bu. Karena saya malu, kenapa? Saya selalu memaparkan bagaimana kolaborasi dengan CSR. Kalau di sini ability, Pak ya. Enak kalau di sekolah kita ada namanya CSR di setiap sekolah di daerah tersebut. Yang saya pikirkan bagaimana sekolah yang tersebut tidak ada dengan ada bantuan, cuma ada mengandalkan dengan swadaya dari orang tua dengan yang lain-lain. Itu, Bu. Nah, saya maaf nih, Bu ya. Sekarang saya dari hati saya mengikuti webinar ini. Kenapa sih kepala sekolah tidak transparansi dengan kita selaku pendidik? Karena kita mendidik mereka. Maaf ya, maaf, Bu ya, maaf adik lo. Iya. Karena kita ya PGP juga sudah tahu, Pak, bagaimana modul 1, modul 2 dan modul 3. Ya, Pak. Saya akhiri, mohon maaf kalau banyak salah kata, jangan tersinggung. Mohon umpan baliknya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa, Pak Rohmadoni ya. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan berikutnya saya tampung dulu atau mau dijawab dulu? Dijawab aja dulu, Bu. Oke, mangga Pak. Pertanyaan pertama tadi, apakah CP nanti akan membuat anak bingung mungkin ya bernalar kritis gitu, karena tadi Pak yang sudah menyampaikan bahwasanya kita boleh memilih materi gitu kan, tidak harus kelas 7, mungkin materi loncat dari kelas 7 ke kelas 8 ya, mungkin itu akan membuat anak bingung mungkin ya, seperti itu Pak. Apakah itu tidak akan membuat anak bingung untuk bernalar kritis berikutnya gitu? Mangga Pak Unang untuk dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Romadoni ya. Tadi juga udah dipaparkan oleh Ibu Widi. Konsep dari kurikulum Merdeka itu kan diberikan kebebasan untuk berpikir ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kita dalam hal ini tidak usah bingung dalam hal untuk memberikan materi kepada siswa. Kalaupun misalkan materi kelas untuk tingkat SMP ya Pak ya, mohon maaf, untuk tingkat SMP, misalkan kelas 8 kita berikan di kelas 9 atau sebaliknya kelas 7 kita berikan di kelas 8, itu notabene tidak ada permasalahan karena yang namanya materi itu kontinuitas, satu itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi tentang apa tuh Bu? Tentang modul ajar ya? Ya, modul ajar yang digunakan juga apakah itu menjadi satu-satunya yang harus dimiliki oleh kita untuk anak-anak gitu, atau memang mungkin bisa menggunakan yang lainnya? Oke. Atau mungkin modul ajar yang sudah tersedia atau modul ajar yang memang dibuat oleh guru tersebut. Oke. Tadi disampaikan oleh Bu Widi, jadi modul ajar itu kan bisa ada dua alternatif. Alternatif yang pertama itu bisa kita peroleh dari platform Merdeka Mengajar, itu yang pertama. Atau alternatif yang kedua kita bisa membuat sendiri seperti itu. Tapi dalam hal ini sekali lagi kurikulum Merdeka itu diberikan suatu kebebasan dalam hal untuk membentuk kemandirian guru dalam memberikan materi atau menyampaikan materi kepada siswanya. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu satu kelas, satu siswa, satu kelompok itu tidak boleh disamaratakan karena satu orang dengan orang lain itu berbeda. Itulah makna dari diferensiasi yang dikatakan oleh Bu Widi. Nah, dalam hal ini kenapa dikatakan adanya asesmen awal atau asesmen diagnostik itu karena untuk menentukan gaya mengajar kita atau strategi mengajar kita itu harusnya seperti apa, seperti itu. Dan oleh karena itu
kita harus apa ya, sejatinya sih memang idealnya berbeda. Satu kelas dengan kelas itu berbeda. Loh, Pak, bisa dilihat dari mana itu? Ya dilihat dari hasil asesmen diagnostik itu gitu kan. Biasanya kalau bisa dilihatnya itu pada saat awal pembelajaran ya. Kalau kelas 7 itu pada saat MPLS, sebelum pra MPLS. Kalau untuk tingkat SMA juga sama, kelas berarti kelas 10 ya, kelas 10 pra MPLS seperti itu. Nah, dari situ nanti kita bisa mengetahui standarisasi level capaian kemampuan anak didik kita yang membuat kita untuk dibuat kita berikutnya untuk memberikan sebuah keputusan bahwa kelompok ini harus seperti ini strateginya, kelompok ini harus seperti ini strateginya, seperti itu, Pak. Ya, semoga Pak Romadoni puas dengan jawaban Pak Unang. Berikutnya Pak Didno, dijelaskan pula apakah dana BOS itu ada aturannya untuk P5 gitu, Pak? Baik. Saya coba jawab ya. Mangga Bu. Baik, Bu. Untuk Bapak yang menanyakan mengenai dana BOS, peruntukannya untuk proyek ada atau tidak, dengan adanya kurikulum Merdeka ini dan ditambahkan dengan adanya kokurikuler P5, tidak ada perubahan penggunaan dalam dana BOS, Bapak. Jadi penggunaan dana BOS itu masih dari sebelum kurikulum Merdeka ini keluar, itu masih pakai yang lama. Artinya sebenarnya untuk kegiatan memang BOS itu dipakai untuk kegiatan membiayai kegiatan operasional sekolah ya, Bapak ya. Mungkin untuk misalkan Bapak ini fokusnya kepada pembiayaan proyek sendiri ya. Kalau pembiayaan proyek sendiri sebenarnya saya kurang tahu kalau di SMA, kelas SMA. Kalau kita di SMP, kurikulum proyek itu nggak harus membuat sesuatu yang wah begitu Bapak Ibu. Kalau P5 ya, untuk P5 itu kita nggak harus perlu budget besar atau mau bikin apa, mau bikin yang luar biasa, menggunakan modal yang banyak, enggak. Kadang-kadang kita itu seperti tadi yang sudah ada tuh judul-judulnya, membuat kompos. Kompos itu tidak perlu biaya besar. Mungkin anak-anak bisa kumpulkan dari rumah, kemudian dari kanan kiri, atau membuat batik, taplak batik, cuman sehelai kain, dan itu juga biasanya per kelompok. Pak, kita itu di SMP berkelompok, misalkan 5 orang anak untuk membeli 1 lembar kain. Nah, 1 lembar kain itu akan digunakan untuk 5 orang itu berkolaborasi menjadi 1 taplak batik misalkan. Jadi menurut saya itu tidak memakan biaya yang terlalu besar gitu. Cuman kalau kebijakan masing-masing sekolah itu kan beda ya Bapak. Jadi saya tidak bisa menjudge sekolah ini mau mengeluarkan budget sekian, sekolah ini tidak mau gitu, karena setiap sekolah punya kebijakannya masing-masing seperti itu. Untuk modul ya Bapak, tadi saya singgung sedikit untuk mengenai modul. Bapak tadi sudah bilang bahwa kita ada modul 1, modul 2, modul 3. Jadi yang dipakai modul 1, 2, 3 itu bukan kalau di SMP ya Pak. Modul itu adalah RPP, modul ajar itu. Maksud kita dari tadi itu modul itu adalah RPP, Bapak. Kalau di kurikulum 2013 itu namanya RPP. Jadi rencana persiapan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran. Ya, pelaksanaan pembelajaran. Jadi modul ajar bukan buat anak didik kalau modul ajar itu. Jadi modul ajar itu adalah modul untuk guru, bagaimana strateginya dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Boleh menambahkan, Bu? Bangga, Pak. Ya, saya menambahkan sedikit mengenai perbedaan antara modul ajar dengan RPP. Nah, yang membedakan salah satunya adalah modul ajar ini tidak hanya digunakan oleh guru, tetapi bisa digunakan oleh siswa dan oleh orang tua.
ya. Jadi modul ajar ini perbedaannya bisa digunakan oleh gurunya, yang pasti karena yang buat adalah gurunya, tapi bisa digunakan oleh murid atau peserta didik karena di dalamnya ada rangkuman materi, dan juga bisa digunakan atau dibagikan kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah P5. Sedikit saya sharing mengenai kegiatan yang pertama saya adakan, berkebinekaan global itu. Saya terus terang tidak ada pengeluaran dana dari sekolah sepeser pun waktu yang pertama. Saya bisa mengumpulkan pendanaan dari mana? Dari para donatur. Donaturnya adalah orang-orang atau yang memiliki usaha di sekitar sekolah. Kita kumpulkan, misalnya bikin spanduk besar gitu ya. Kita kerjasama, kebetulan ada yang memiliki di dekat sekolah itu memiliki percetakan spanduk. Kita hanya dibebankan setengahnya. Kemudian kita bekerja sama dengan para misalnya yang punya toko, yang punya perusahaan atau apa, kita ambil logonya, mereka mau nyumbang berapa. Nah, ini yang saya bilang ini 0 rupiah, nggak ada uang dari sekolah. Caranya seperti itu. Kemudian di P5 itu kita mengundang juga orang-orang yang atau ada seniman, kebetulan ada sutradara, narasumber ya. Kemudian ada yang pencipta lagu gitu. Pencipta lagunya kebetulan alumni SMP gitu. Jadi kita menggunakan aset yang kita miliki. Para Romadoni mungkin udah tahu, udah belajar tentang aset sekolah ya, aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kita manfaatkan itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi Pak Digno, Pak Unang dan Ibu Widya, sebenarnya sih ini nih karena kenapa buat Pak ya? P5 ini kan kepala saya sudah malu pada saat itu. Jadi saya mengadakan yang mungkin kita demi anak bangsa ya, demi anak didik kita. Jadi 0 rupiah Pak, 0 rupiah itu saya mengadakan MOU, sponsorship. Jadi sampai sekolah saya itu dibuat launching sekolah kebinekaan dan berwawasan. Satu. Yang kedua Pak, karena saya bukannya menantang kepala sekolah ya atau kebijakan, dia membuat kebijakan umum, karena saya tuh kok kita membuat anak seperti ini lebih kan dengan P5, tujuan kita PPI tadi kan Pak ya, profil pelajar Pancasila kan. Terus juga kenapa dalam batin saya tidak bisa, saya mengajarkan mereka Pak bagaimana mereka punya gagasan itu. Jadi saya pada saat itu saya diblok Pak. Saya membantah dengan keilmuan sama dengan pengalaman kita. Akhirnya pengalaman saya buktikan, saya mendatangkan perusahaan BUMN MID Pak dari Jakarta. Saya tantang, karena apa? Saya sudah muak Pak seperti ini. Kalau memang tidak ada ngomong dari awal. Nah itu kan maksud saya tuh Pak ya. Karena maaf ngomongnya kita birokrasi kita sudah tahu Pak. Saya setuju, sangat setuju dengan kurikulum Merdeka ini Pak. Karena memang menantang untuk abad 21. Nah, dengan adanya seperti ini kan, yuk kita sebagai guru nih, ayolah update lah. Ya kan, apalagi tentang profesi kita. Nah itu kan. Maaf nih Pak. Terima kasih Pak ya, Pak Dino, Pak Unang, dan Ibu Widya. Sama-sama Pak. Banyak pengalaman dari Bapak juga kita. Ya, betul. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya. Ternyata ya tantangan kita luar biasa, banyak sekali ke depan. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan. Baik, berikutnya pertanyaan berikutnya silakan Mas, saya tunggu untuk hands up-nya atau lewat message. Ini ya, Bapak Ibu. Pertanyaan dari ada nih Ibu Nia dengan Muhammad Rafiq nih, Bu. Oh ya. Iya. Ibu Nia, Bapak Muhammad Rafiq dulu ya. Apa semua yang dilakukan selain pemilihan ketua OSIS di P5 Suara Demokrasi? Apa semua yang dilakukan selain pemilihan ketua OSIS mungkin di elemennya, P5 Suara mungkin, ya. Demokrasi? Oh, contohnya Apakah mungkin ya, ya, contohnya. elemennya ini Iya, elemennya. Ya. Baik,
tadi Pak Muhammad Rafiq ya. Untuk contoh P5 tadi saya udah jelaskan tentang suara demokrasi. Selain pemilihan OSIS juga bisa pemilihan ketua kelas, kemudian aturan atau sekarang namanya apa Bu? Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, peraturan-peraturan di kelas tuh itu bisa dibuat sebagai suara demokrasi. Jadi suara demokrasi itu kayak siswa itu menyampaikan suara-suaranya atau pilihan-pilihannya yang akan dibuatkan semacam kesepakatan kelas gitu. Itu contoh di selain pemilihan ketua OSIS pada suara demokrasi. Jadi ada pilihan misalnya pemilihan ketua kelas atau seksi-seksinya gitu ya. Kemudian membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas gitu. Itu bisa termasuk suara demokrasi. Terima kasih Pak Muhammad Rafiq. Pak Unang mau menambahkan atau Bu Widi? Ya, itu bisa dipakai di awal tuh, karena kan kita harus kita tuh butuh tuh untuk tempel-tempelan kelas tuh kan, organisasi kelas kayak gitu, terus udah gitu ada tempelan kesepakatan kelas. Nah, itu dijadikan hasil karya dan langsung bisa ditaruh di kelas. Bapak Ibu jangan lupa proyek-proyek yang hasil-hasil dari atau produk-produk yang dihasilkan dari proyek itu nantinya akan ada di akhir itu ada panen karya atau festival panen karya dari anak-anak kita yang akan jadi kayak bikin pameran gitu ya Pak Dipna ya. Iya. Ya, itu di akhir tahun ajaran di bulan dekat-dekat dengan bulan Juli seperti itu. Nah, itu dikumpulkan semuanya. Jadi kita portofolio itu perlu banget kita kumpulin semuanya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya nih Pak dari Ibu Nia Tristiana Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nia dari SMP Negeri 1 Loh Bener. Mohon izin bertanya, apakah selama 1 semester di ATP harus memuat keempat elemen atau boleh memilih mungkin Pak begitu? Keempatnya atau boleh memilih? Kalau di ya punten Ibu Nia, kalau di ATP IPS itu ada 4 ya, cuman ada 4 elemen aja. Di capaian pembelajaran itu cuma ada 2 elemen aja, dan itu sebenarnya kayak waktu kita 2013 itu kayak pengetahuan dengan keterampilan kayak gitu, jadi nggak bisa dipisahkan. Cuman kalau misalkan jadi nggak bisa di semester 1 pengetahuan konsep, di semester 2 keterampilannya enggak, jadi bisa di switch, nggak semua diambil yang keterampilannya, ada beberapa yang diambil kan nanti dari CP itu, dari CP kan nanti diambil ke tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran baru ke ATP. Nah, dari ATP itu sebenarnya dari tujuan pembelajaran yang sudah dijabarkan dalam capaian pembelajaran, aslinya kalau misalkan dirunut seperti itu. Nah, kalau Ibu bertanya harus memuat keempat elemen, sebenarnya memang aturannya kita proporsikan saja gitu, bukan bahasanya tidak harus ya, diproporsikan saja sehingga dalam 1 semester itu proporsional lah dalam pembagian elemen tersebut. Begitu mungkin Bu Linda. Baik, terima kasih Ibu Widi. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lagi. Boleh angkat tangannya. Ya, Bapak Mulyana. Silakan Pak. Ibu. Oh Ibu. Iya, Ibu bukan, iya nggak apa-apa. Ibu Mulyana, mangga Bu. Ya, saya ingin bertanya terkait P5 kepada Pak Dino. Oh iya, saya dari SMP Negeri 2 Enok dari Riau, Ibu. Jauh-jauh ya. Iya, izin menambah ilmu dalam kegiatan ini. Iya, Ibu.
Ya, yang ingin saya tanyakan itu ke yang pertama, saya ingin klarifikasi Pak terkait dengan tampilan slide Bapak yang barusan Bapak sampaikan pada slide 21 dan 22. Nah, di slide 21 itu tadi kalau saya tidak salah dalam rubriknya itu dimulai dari tahap belum berkembang, mulai berkembang, sampai sangat berkembang. Nah, sementara di slide nomor 22 untuk rapor project itu rubriknya dimulai dari mulai berkembang. Jadi yang ingin saya tanyakan yang mana yang kita pakai Pak? Apakah yang slide 21 atau yang 22? Karena rubriknya kriterianya berbeda. Yang di rubrik nomor 21 slide 21 itu dimulai dari belum berkembang. Sementara di rapornya atau pada slide 22 itu mulai berkembang. Itu yang pertama. Itu hanya klarifikasi aja mana yang kita pakai. Kemudian yang kedua Pak, kami sudah melaksanakan kurikulum mandiri berubah, insya Allah ini tahun kedua di sekolah kami di tingkat SMP. Nah, rencana kemarin sesuai dengan identifikasi dan refleksi yang sudah kami lakukan di semester yang akan datang untuk kelas 8 kan untuk tingkat SMP itu boleh memilih 2 atau 3 tema Pak ya untuk P5-nya. Nah, kami berencana mengambil tema suara demokrasi dan rekayasa dan teknologi. Hanya saja kami juga ingin menambah satu tema yang sudah kami lakukan di semester di kelas 7 Pak, yaitu tema kewirausahaan. Karena menurut kami di situ butuh banyak evaluasi, banyak hal-hal yang belum selesai dan ingin kami selesaikan. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti di rapor itu tema yang kita ulang atau yang kita lanjutkan kita tulis lagi di rapornya atau cukup 2 tema yang belum sama sekali atau ketiga-tiganya kita tulis? Lalu kalau boleh bertanya juga bagaimana dengan dapodiknya? Apakah di dapodik juga akan dimasukkan 3 tema atau cukup 2 yang belum sama sekali kami laksanakan seperti itu Pak? Ya, itu saja dari saya Bapak atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sugena Mulyana atas koreksinya ya. Tadi yang betul adalah di halaman 22. Jadi di rapor ya, rapor P5. Jadi yang ini di belum berkembang, ini sudah awalnya kalau nggak salah ini yang awal ya. Namanya belum berkembang, tapi direvisi kemudian menjadi mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Jadi yang betul adalah di halaman 22 di contoh raport P5. Ya Pak, terima kasih karena saya kan mohon maaf nih Pak, saya masuk. Kemarin saya ada baca juga tentang P5, ada 2 pendapat. Jadi saya bingung yang mana yang sebetulnya yang dipakai untuk sekarang, yang mana yang sebelum dan setelah revisi begitu. Berarti yang kita gunakan untuk sekarang halaman 22. Iya, itu yang sudah dilakukan dan saya udah cetak rapotnya. Itu yang muncul di aplikasi rapot ya, aplikasi rapot terbaru. Itu munculnya adalah yang ini, yang di contoh rapot P5. Jadi yang MB atau mulai berkembang, SB sudah berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan SAB sangat berkembang. Itu Bu yang dipakai. Oke Pak, matur nuhun Pak. Oke, itu koreksi, terima kasih ya Bu. Jadi yang contoh assessment itu tadinya hanya untuk rubriknya aja sih. Cuman mulai berkembangnya saya tidak direvisi. Jadi sebenarnya belum berkembang itu mulai berkembang, kemudian nanti berkembang, sudah berkembang dan berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Kemudian untuk project P5, kalau menurut saya sih sebenarnya yang harus dilakukan adalah project yang belum dilaksanakan. Jadi dari tema-tema yang belum dilaksanakan itu biar ada, kalau istilahnya mah biar gak bosan gitu. Satu itu biar tidak bosan. Kedua, kita kalaupun ada misalnya kita mentok
pengen temanya apa, cari tema yang lain atau projectnya yang lain. Contoh tadi kan contoh tentang project dari P5 itu yang bisa berbeda-beda. Contoh yang misalnya rekayasa dan teknologi tadi ya Bu, bisa membuat desain inovatif untuk kepentingan sekolah. Itu kan bisa bermacam-macam ya, desain inovatif itu bukan hanya dari Canva saja gitu kan, bisa dengan menggunakan gambar yang lain atau aplikasi yang lain. Itu salah satu contoh saja. Kemudian misalnya kita sudah melaksanakan bangunlah jiwa dan raganya. Misalnya yang pertama tentang narkoba gitu kan. Yang keduanya bisa nanti perundungan. Kalau saya sih harapannya biar mereka itu sudah mendapatkan tema masing-masing sekali gitu. Jadi misalnya kelas 7 2 tema atau 3 tema. Kemudian yang berikutnya 2 tema. Nah, untuk kelas berikutnya bisa 2 tema. Kalau misalnya pengen ada yang temanya sama tapi temanya misalnya bangunlah jiwa dan raganya. Yang pertama narkoba, yang keduanya anti perundungan gitu. Jadi biar berbeda dan siswa tidak bosan dengan materi tersebut. Itu Bu, terima kasih. Oke, kalau misalnya seperti itu Pak, berarti kami kan insya Allah milihnya ini semester 1 nanti untuk kelas 8 suara demokrasi. Berarti untuk pikiran saya nih Pak, yang awam, masih awam, pikiran saya begini, dengan tema suara demokrasi insya Allah kami ingin menampilkan di sana dengan topik pemilihan ketua OSIS. Nah, di otak saya terbesit tidak mungkin selama 1 semester gitu hanya itu yang kami laksanakan begitu Pak, itu pikiran saya. Nah, tapi kalau berdasarkan penjelasan Bapak artinya dalam satu tema kami bisa melaksanakan 2 topik misalnya. Ya, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan 1 semester. Iya Pak, terima kasih jawabannya, karena pikiran saya tadi 1 tema, 1 topik rasanya nggak mungkin gitu 1 semester, lama betul, panjang kali waktunya begitu. Ya, tapi kalau sudah dilakukan gitu Bu, kemarin misalnya kewirausahaan ya. Kalau misalnya kewirausahaan hanya 1 yang dibuat misalnya kerajinan tangan saja, hanya 2 minggu atau 3 minggu udah selesai gitu ya. Tapi bisa lagi dengan kerajinan misalnya buat makanan, minuman atau apa, itu bisa karena masih dalam 1 tema kewirausahaan gitu. Itu Bu. Oke Pak, terima kasih Pak, jawabannya sangat-sangat membuka wawasan. Terima kasih Bapak. Untuk nuhun Ibu. Terima kasih Ibu, semoga jawaban ini juga menginspirasi teman-teman yang lainnya. Baik, silakan, apa masih ada yang ingin didiskusikan? Ini dari Pak Agung ya Bu Linda, Pak Agung. Coba dilihat ya. Pak Agung Setiawan tadi nanya cara merumuskan ruang lingkup materi dalam TP dan dalam ATP. Bagaimana langkah menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP pada mapel IPS? Begitu katanya Bu. Mangga dijawab sama, ini juga sama ya berarti ya. Bagaimana cara merumuskan ruang lingkup materi dalam setiap TP dalam ATP, dan TP dalam ATP itu dapat diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran pada setiap pertemuannya. Mangga dijawab sama Ibu Widi. Baik Pak Agung, saya coba menjawab ya dari pertanyaan Bapak. Merumuskan ruang lingkup materi dalam TP dan ATP. Mungkin nanti saya coba share screen dulu biar penjelasannya lebih enak. Dalam capaian pembelajaran dulu sebenarnya ya Pak, di situ kan masih ibaratnya tuh kalau bahasa ininya mah masih utuh lah, masih geblekan, belum dipisah-pisahkan. Jadi 1 untuk IPS nih contohnya, pada fase ini peserta didik mampu memahami, ini nggak bisa di-share, mampu memahami
dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri dan keluarga serta lingkungan terdekatnya. Ia mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis dengan karakteristik masyarakatnya serta memahami potensi sumber daya alamnya. Ia juga mampu menganalisis. Nah, sebenarnya kalau kita lihat setiap bait ia mampu. Nah itu sebenarnya udah berupa, kalau dipisahkan itu menjadi tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri dan keluarga serta lingkungan terdekatnya. Nah, dari satu capaian pembelajaran ini udah kelihatan nih, sebenarnya ini udah masuk kepada ranah TP, dipanjangin lagi, diperluas lagi menjadi memahami keberadaan ruang lingkup materinya, bisa jadi memahami keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Kemudian mengurutkan peristiwa sejarah dalam kronologis masa, menghubungkan dengan kondisi saat ini. Kemudian upaya masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan keempat, kebutuhan geografi, hubungan antara kondisi cara mereka beraktivitas. Jadi udah ada 4 ruang lingkup dari CP yang tadi. Yang pertama keluarga dan lingkungan, yang kedua kondisi geografis daerah, kemudian pembentukan kemajemukan budayanya, di situ ada sosialnya, sampai dengan mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari situ udah masuk ekonomi. Nah, dari 4 hal itu, lingkup materi tersebut baru dipecah menjadi tujuan pembelajaran. Kalau dalam ATP itu, di capaian pembelajaran yang pertama ada keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial, ada kemudian konsep utamanya membuat silsilah keluarga, kemudian interaksi sosial itu apa, nilai dan norma masyarakat, kemudian kegiatan sosial kemanusiaan, dan lembaga sosial. Jadi ini sebenarnya materi-materi ini masih materi-materi yang kalau dilihat dari panduan kita, yaitu buku paket IPS, Bapak, sebenarnya hal-hal ini umum kita temukan di buku paket 2013. Jadi kita bisa sesuaikan aja di materinya atau konsep utamanya. Mungkin seperti itu. Ini nggak bisa di share screen, maaf Bu Linda. Ya, terima kasih Bu Widi. Semoga jawaban dari pemateri semuanya dapat memuaskan kebingungan Bapak dan Ibu terkait semua tentang kurikulum Merdeka. Kita waktunya sudah 2 jam ya Pak ya? Iya, sudah hampir 2 jam, 3 menit lagi. Iya. Mungkin jika tidak ada lagi yang bertanya atau mau berdiskusi, mungkin saya sudahi sesi tanya jawab atau sesi diskusi pada malam hari ini. Sebenarnya mungkin masih banyak sekali keraguan-raguan Bapak Ibu guru terhadap kurikulum Merdeka ini. Kita mungkin bisa juga nanti akan ada lagi webinar, atau kalau bisa bahkan tatap muka gitu, karena kita juga jarang sekali untuk IPS sendiri tatap muka. Jadi diagendakan lah Pak, kalau bisa sesekali kita bertatap muka. Siap. Gitu. Untuk kesimpulannya pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya, tentang implementasi kurikulum Merdeka, kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman siswa tentunya, dan lebih memerdekakan murid dalam hal pemeliharaan materi, metode, dan media belajar yang sesuai dengan keinginan siswa di era sekarang. Dan Bapak Ibu untuk tidak melupakan esensi sendiri dari kurikulum Merdeka itu,
kita tidak boleh memecah konsentrasi kita dengan hanya fokus kepada tugas dan kewajiban membuat perangkat ajar, tapi kita juga punya kewajiban untuk membuat fokus kita terhadap proses dan hasil dari siswa-siswa kita sendiri. Dan agenda kita yang terakhir yaitu penutup, alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan webinar IKM MGMP IPS Kabupaten Indramayu pada malam hari ini berjalan lancar dan semoga bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini khususnya, dan kita semua selalu diberi kesehatan dan semangat yang tinggi untuk selalu menjadi guru hebat untuk anak didik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup webinar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya undur diri dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan berucap. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih semuanya. Terima kasih Indong. Terima kasih Ruby. Bapak Ibu yang dari luar Jawa, terima kasih. Launa. Ya. Pak Diko sama Pak Unang, kalau saya ngundang jadi narasumber saya mau Pak ya? Di mana Pak? Di mana Pak? Kalau ada acara ya undang jadi narasumber saya mau Pak ya nanti ya di komunitas saya. Insya Allah Pak Ramadhani. Enggak, insya Allah Pak, insya Allah Pak. Karena saya lagi nggarap kan di sekolah ada komunitas smart, siap mendidik anak ini terampil teknologi. Jadi ya tinggal itu kan nomor rekening aja Pak. Ya, izin Pak ya. Oke, kita saling ini Pak ya. Siap. Ini Pak, Instagramnya dong, Instagram, Facebook, Instagram dong, Instagram. Didno 76 Pak kalau saya Pak. Didno 76. Ya. Pak Unang sama ini moderator juga boleh tuh. Kalau saya Instagramnya Unang Hermawan Pak. Oh ya. Saya izin turun dulu. Ya. Makasih Pak Unang, Ibu Linda, Ibu Linda. Mangga Pak Ruby, terima kasih. Terima kasih. Nanti ya. Siap. Pak ya. Mangga. Oh itu mainannya Pak Dino banget itu, teknologi. Pak Unang Pak Dino banget. Teknologi, iya betul. Siap. Adidno sekali. Nantilah kapan-kapan ya Bu, Pak Dino kumpul di darat lah. Aduh, ini lagi banyak PR untuk anak-anak kita ini, PPDB SMA, PPDB SMP kan gitu, masih aduh rancu lah. Termasuk Bu Widi nih, Ibu Kepsek. Nanti kapan-kapan ke Gantar ya lihat.